ini kita akan bahas bab 2, Lead to Grow. Mungkin kita boleh langsung aja ke Pak Ivan ya dulu ya. A sense of self gitu kan. Kok kayaknya kata-katanya agak jarang saya dengar ya Pak Ivan ya. Ini Sense itu kan bicara rasa, rasa diri sendiri gitu. Gimana tuh baru Pak? awal aja udah ditembak sense of self. Ya judulnya agak Kayaknya kalau langsung saya jawab sense of self, kita 1 menit selesai nih. selesai gitu. Cuman memahaminya kan hal yang berbeda ya Pak. Ya, kalau kita bicara sense itu rasa. Hmm. Self itu diri, artinya rasa dari diri. Manis, asam, pahit Maksudnya, gitu. ya betul, kalau kita colek gitu ya, kita Gitu coba ya Pak ya. asin, asam, manis tergantung daripada siang, malam, atau pagi. Ya, apalagi kalau saya lagi bete gitu, oh betenya asem gitu ya Pak ya. Oke Pak, gimana tuh Pak? Dan ternyata sense of self itu menyangkut daripada apa yang kita rasakan dari diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita, bagaimana kita menganggap diri kita, siapa jati diri kita sebenarnya, identitas kita seperti apa, dan itulah yang menguatkan, yang menjadi pondasi kita sebagai seorang pemimpin. Jadi malam ini kita lebih banyak bicara tentang saya, Betul banget. tentang saya, bukan ngomongin orang Karena gitu memang ya. pemimpin itu mesti dimulai dari saya. Kalau pemimpin dimulai dari Anda, ya bukan pemimpin namanya, betul Iya, kan? iya, iya Pak. Saya lagi pikir tadi nanti topiknya nggak bisa bergibah jadinya Pak, nggak bisa Oke, gimana kalau versi Pak Steph sendiri? Ya, untuk memahami sense of self gitu ya, teman-teman sebenarnya ini adalah berdasarkan dari pengalaman. Jadi mungkin Bro Ivan boleh jelaskan dulu ya. Betul. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau kita bicara sense of self, kita bicara soal diri ya. Kita itu pernah nggak sih ngalamin dalam suatu situasi, dalam suatu keadaan, di mana kita sudah berbuat sesuatu, tetapi sesuatu itu tidak mendapatkan tanggapan yang cukup baik dari teman-teman. Iya. Dalam hal ini, mungkin teman-teman pernah mengalami, melihat seorang, ya katakanlah supervisor, SOP udah dibuat, udah capek-capek ditulis, alurnya udah jelas semua, di dalam SOP itu jelas siapa yang akan mengambil keputusan, dan lain-lain. Tapi SOP itu sendiri, ketika itu diimplementasikan, malah mereka anak buah menjadi bertanya terus. Padahal SOP itu dibuat kan supaya anak Betul ya? buahnya bertumbuh. Supaya timnya bertumbuh, timnya mampu mandiri, timnya mampu menjadi pemimpin. Betul banget. Gitu Bukan kan? nanya terus. Bukan Iya, hanya terus. malah dengan ada SOP malah nanya terus, ini nih apa anak buahnya main aman, apa memang belagak bingung atau seperti apa? Ya, jadi tantangan seorang pemimpin untuk menumbuhkan, untuk mendevelop timnya seringkali akan berbalik ke dirinya, backfire ke dirinya. Ya, Lalu kalau next. teman-teman juga mungkin di dalam menjalankan usaha networkpreneur, itu istilah saya untuk para teman-teman yang menjadi wirausaha di dunia asuransi atau di dunia network marketing. Oke. Coba next mungkin Itu boleh. kita udah capek-capek, kita udah kasih training pada orang ini, kita sudah invest waktu kita, sudah kita invest tenaga kita latih orang tersebut, orang itu sudah bisa prospecting, sudah lancar rekrut, kemudian menjelaskan produk juga sudah oke, sudah kita role play, tapi ketika orang itu kita tunggu mana produknya, mana produktivitas ini orang malah tidak closing, malah bahkan ada juga yang merasa dirinya sudah pintar, mulai itu pindah dari merah ke hijau, hijau ke kuning, kuning ke abu-abu. Nyanyi nih kita Pak, nyanyi nih. Lama-lama jadi balonku Kita deh. nyanyi nih gitu, balonku ada 5 gitu. Balonku ada 5 nih. Malahan di situ ada ya Pak ya, sedang mengirimkan surat resign gitu. Iya. Padahal banyak leader-leader ya di perusahaan asuransi atau MLM, mereka tuh punya hati untuk menolong agen-agennya, untuk menjadi lebih pintar, menolong agen-agennya untuk jadi mandiri. Tapi pada waktu mereka fokus menumbuhkan agennya menjadi pintar, belum tentu hasilnya menjadi produktif. Malah bisa jadi ada yang ditusuk gitu seperti. Nah, inilah dia. Inilah dia. Ini seorang pemimpin dilemanya. Ya, seperti itu. Bahkan banyak ada pemimpin yang ngomong, daripada gua capek-capek bantu orang, gua rekrut aja 100 orang, 200 orang. Nah, nanti pasti ada yang pintar,
Gue Betul. nggak Iya. mau capek-capek. Seleksi alam Makanya ya. Seleksi alam. orang bagus Ya. ditemukan kok. Ya, ngapain Walaupun juga? walaupun cuma 3% ya, Ya Pak. cuma Iya. 3 ya. Kalau orang bagus cuma 3%, gue rekrut 100 orang kan ada 3 jadi. Iya. Ngapain saya fokus-fokus bantu orang? Apa Nggak sih ada guna. fokus-fokus menumbuhkan orang? Yes. Kok capek-capek pakai kesel lagi ya. Ya, aduh teori banget sih tuh menumbuhkan manusia gitu. Yang penting omset aja. Iya. Yang penting omset aja tuh. Benar. Iya. Itu terpikir Hmm. dan terlintas di beberapa pikiran leader. Bahkan seorang pemimpin juga, seorang manajer katakanlah atau seorang direksi yang ingin mengembangkan skala perusahaannya adalah kadang-kadang kita sudah siapkan fasilitas, kita sudah siapkan dashboardnya, kita sudah siapkan anggarannya, toolsnya sudah ada, tinggal jalan saja untuk tahun depan. Tapi tiba-tiba anak buahnya berpikir, ini bapak kita ini bikin macam-macam ya. Menyakitkan. Bikin pusing aja. Bapak kita ini bikin kita pusing, malah kita tidak bisa berinovasi, malah ide kita merasa dibatasi. Ini menarik sih, itu kita Menarik ngalamin. banget ya. Ini Oh iya, Bapak betul. cerita ada pengalaman Betul. klien ya, Pak? Ini kisah nyata banget ini. Kisah nyata. Hmm. Ada seorang pemimpin perusahaan yang punya keinginan, saya tuh nggak mau bajak orang. Hmm. Saya pengen karyawan saya itu tumbuh dari bawah, kalau perlu jadi GM, kalau perlu jadi CEO. Bagaimana kita menumbuhkan? Jadi betul-betul visi untuk pertumbuhan. Visi yang bagus ya, Pak. Dia Betul. keluar uang loh, dia keluar uang, Investasi yang cukup besar untuk training dan lain-lain, untuk sistem. Saya jadi ingat, Pak. Saya Ya. juga ada kenal, bahkan itu sebenarnya saudara gitu. Iya. Saya baru ingat loh, Pak. Dan hari ini beliau ada di posisi ya udah nggak ada peduli Ya lagi. wes gitu. Yang penting omset. Ya karena buat apa gitu. Saya Jadi sudah ingat, Pak. saya keluarkan biaya, tenaga pikiran, Iya. hasilnya mereka bukan bertumbuh, tapi saya dijadikan kambing hitam, disalahkan Malah disalahkan. atas ketidakberdayaan mereka. Nggak ada gunanya katanya. Nggak ada Itu gunanya. kata-kata beliau kemarin. Ini ring the bell banget sih ya sama salah satu klien kita. Ya, Dan saya rasa orang lain juga merasakan hal yang sama. Dia dijadikan culprit, dijadikan kambing hitam. Kenapa jadi salah gua? Padahal gua mau bertumbuh. Ya. Gua mau berkembang. Perusahaan mau scale up. ya. Iya. Tapi kalau kita perhatikan, perusahaan-perusahaan dunia adalah perusahaan-perusahaan yang kembangkan orang. Contoh Citibank. Kalau teman-teman tahu Citibank, gitu kan, hampir semua manajer-manajernya itu adalah dimulai dari bawah. Dan mereka bukan saja sukses di Citibank, ada di antara mereka jadi menteri. Iya sih, Ya. benar juga, benar ya. Benar. Gitu kan. Memberi ruang untuk bertumbuh ya, Pak. Ya, karena standarnya jelas. Kamu tidak akan naik posisi sebelum kamu membuat tim kamu layak ada di posisi kamu. Yes. Ya, Google, semua perusahaan kelas dunia fokusnya menumbuhkan orang lain. Manusia. Tapi mengapa begitu saya mau menumbuhkan orang lain, kok hasilnya seperti ini? Apa yang terjadi sebenarnya next? Apa yang terjadi, Bo? Di next ini kita akan lihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Penting nggak sih memimpin untuk bertumbuh? Ada gunanya nggak sih? Banyak pemimpin yang terjebak di pertanyaan ini sebenarnya. Ada gunanya nggak tumbuh atau langsung aja hasil. Gua kan yang penting revenue. Gua kan yang penting omset. Paling gampang kalau lu nggak ada produksi, gua pecat, ganti orang lain. Itu yang belakangan Sering ini banget terjadi. Belakangan ini terjadi ke orang yang saya kenal tadi. Betul. Ya dia tidak peduli lagi gitu yang bagaimana, ya sudah. Di umurnya yang sudah mungkin mendekati pensiun, dia hilang semangat untuk mengembangkan tadi. Tapi kalau teman-teman perhatikan, Bu Betty perhatikan, mereka yang fokusnya ke sana, pada akhirnya mereka akan mengalami stagnan di situ. Mereka tidak bisa jadi perusahaan kecil itu akan terus ada di sana, tidak akan pernah menjadi menengah atau tidak menjadi dapat besar. bertumbuh. Karena suka tidak suka, perusahaan kecil mau menjadi besar, dia perlu memimpin untuk bertumbuh. Atau ketika memang ada hoki. Nah ini kita tahu hoki bukan faktor sistemik ya. Hoki bisa menjadi perusahaan yang besar, itu akan terus marah-marah. Bahkan ada sampai dalam satu perusahaan, sampai dia hire CEO dari kalangan karyawan, ternyata CEO-nya ketahuan fraud. Wah itu luar biasa. Kan memang pemimpinnya itu ya fokusnya pada hasil. Mungkin itu yang dinamakan ya tidak dapat bertahan lama ya, Pak. Tidak akan lebih dari 2 generasi. Jadi kalau teman-teman lihat perusahaan yang besar di awal, masuk generasi kedua, ketiga hilang, pasti pemimpinnya fokusnya pada hasil, bukan menumbuh kembangkan orang. Hanya temporary. Yes. Oke. Menarik, Pak. Jadi apa yang terjadi?
Banyak ya, banyak banget yang terjadi. Yang terjadi di sini adalah, coba kita lihat di slide berikutnya, Ya. bahwa yang paling kita tujukan yang pertama adalah Well-being. Jadi, apa yang membuat seseorang tidak bertumbuh? Apa yang membuat kita sakit hati? Apa yang membuat kita tidak rela melihat orang-orang yang kita bimbing akhirnya justru dia keluar atau bertumbuh di tempat lain? Karena saya tidak well-being. Itulah di awal. Itu di awal. Karena Bab saya tidak pertama. tahu untuk apa saya bertumbuh. Saya tidak tahu kenapa saya perlu mengembangkan perusahaan ini. Dia tidak tahu persis. Dia hanya berpikir ikut-ikutan. Nggak tahu alasan yang kuat. Nggak Tidak, punya alasan. tidak punya alasan yang kuat kenapa saya perlu menumbuh kembangkan orang lain. Hmm. Hanya mendengar kata orang, kata konsultan, kalau Anda mau perusahaan Anda katanya. Harusnya begini. Iya, padahal fokusnya adalah bagaimana saya punya omset. Fokusnya adalah hasil. Ya. Gitu. Ya. Jadi tidak jelas kenapa saya perlu bertumbuh. Di sini juga Ibu Betty, kenapa kita sebagai penulis buku Lead to Grow, kita menempatkan well-being pada bab pertama. Baru kita bicara soal sense of self. Karena memang ini sebuah pintu masuk. Akar kepemimpinan. Betul. Jadi well-being itu ada suatu kondisi di mana kebahagiaan saya bukan tergantung orang lain, bukan tergantung eksternal, tapi kebahagiaan saya tergantung dari pilihan hidup saya. Karena saya tahu saya mau kemana, saya tahu saya siapa, saya tahu apa yang saya tuju. Bukan tergantung dengan respon. Misalnya kalau bicara atasan dengan karyawan, saya sudah kasih ini, kasih itu, akhirnya kebahagiaannya dia merasa tidak bahagia, ya berarti itu salah satu PR yang masih perlu dimiliki oleh sang pemimpin ya Pak. Ya, betul sih, betul. Gitu. Jadi kalau kita bicara bangunan, kalau orang tidak punya visi, maka dia fokusnya adalah secepat mungkin bikin tembok ke atas. Ya. Tapi kalau dia paham, dia justru ke bawah. Membangun fondasi yang kokoh. Yes. Jadi gambarannya gini. Tumbuh itu udah sistemik. Ya. Betul ya. Contoh gini. Kalau orang yang nggak ngerti, biasanya tuh di Jakarta kan sekarang lagi rame ya, apartemen, bangunan tinggi kan. Biasanya kan dimulai dengan di tempat ini akan dibangun bangunan bla 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 50 lantai. Oke. Ya kan, hari pertama datang nggak ada bangunan, sebulan nggak ada bangunan, 2 bulan nggak ada bangunan. Padahal di sebelahnya cuman bilang saya mau bikin bangunan 2 lantai, udah jadi 2 lantai. Yang mau bikin 50 lantai 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Yang ada cuman dakduk, 1 lantai pun nggak ada. Nggak kelihatan. Tapi begitu begitu fondasinya kebentuk, maka langsung 50 lantai dengan cepatnya. Paham saya mau apa. Disitulah pentingnya sense of self. Ya, menarik Pak. Nah, menariknya adalah pada waktu kita ngomong sense of self, itu ada suatu istilah yang tidak mudah dipahami. Karena untuk memahami sense of self, kita perlu memahami self-knowledge dan self-awareness. Nah, di Indonesia kami mengalami pada waktu kami banyak melakukan konsultasi, konseling kepada banyak pengusaha, banyak leader, bahkan membedakan antara self-knowledge dan self-awareness pun kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Ada juga yang nanya, awareness dulu apa knowledge dulu nih? Kan ini mungkin istilah baru kan? Istilah baru buat beberapa orang. Self-knowledge itu bahasa Indonesia sederhana, tahu diri. Betul nggak sih? Jangan dulu Pak. Jangan dulu, kita buka dulu Pak, sabar. Self-knowledge itu kan kalau bahasa Indonesia sederhana kan? Ya. Tahu diri. Betul ya? Self-awareness itu bahasa Indonesianya apa? Sadar diri. Sadar diri. Yuk kita lihat definisi dari buku ini ya. Jadi dari definisi kami itu seperti apa? Iya. Self-knowledge itu apa yang saya miliki, pengetahuan level kognitif tentang diri. Ya, jadi banyak pemimpin berhenti di self-knowledge gitu. Contohnya gini, saya tahu saya orangnya tegas. Saya tahu saya introvert. Jadi dia tahu diri, saya orangnya tegas, saya punya kekuatan di strategi tapi lemah di eksekusi. Jadi levelnya tuh kognitif, itu self knowledge. Pemahaman mengenai kekuatan saya, kelemahan saya, data-data dirinya. Data-data diri, itu self knowledge. Ya, tahu diri. Nah, kalau self awareness itu kesadaran, itu bicara mengenai time, real time.
Ya, apa yang terjadi pada diri saya saat ini? Jadi kesadaran diri itu adalah, loh, saya sadar ya, misalnya tiba-tiba satu situasi saya tiba-tiba marah. Nah, sebelum dia marah dia sadar, aduh situasi ini ternyata membuat saya marah. Gitu. Jadi self awareness itu kesadaran pada waktu saya bereaksi terhadap satu kejadian. Gitu kan banyak orang marah lalu tidak sadar bahwa dia marah. Banyak orang sakit hati dia tidak sadar bahwa dia sakit hati. Itu berarti self awareness-nya belum bertumbuh. Nah, enak kan untuk self awareness ini dia perlu sadar setiap saat. Dia artinya dia perlu kalau tahu diri atau self knowledge itu kan berdasarkan saya menganalisa kan. Ya kan? Oh, saya S1, saya PD gitu kan. Saya introvert, saya gampang emosi misalnya gitu ya, Pak ya. Ya, gitu kan. Tapi self awareness itu bicara bahwa kesadaran saya, loh kenapa ya kok saya marah ya? Loh, dalam situasi ini kenapa ya saya sakit hati ya? Ada apa ya? Tetap dalam kontrol maksudnya, Pak ya. Bahkan pada waktu dia dalam kondisi tidak terkontrol, dia sadar bahwa saya ini sedang tidak terkontrol. Selalu sadar. Ya, Jadi dia tuh mulai sadar bahwa dirinya itu defensif mungkin. Tetapi dengan dia sadar ini belum tentu memberikan arah terhadap siapa dirinya. Dia mau kemana. Ya, jadi di dalam bahasa Inggris self awareness, sadar diri ini sebenarnya langkah awal sebelum kita masuk kepada set of self. Karena set of self itu adalah wilayah yang sangat sama sekali berbeda dengan self awareness. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Gitu. Karena set of self bukan bicara mengenai perasaan saya, respon saya terhadap satu situasi. Tapi ini bicara mengenai siapa saya. Dan apa nilai-nilai hidup saya. Menarik, gitu. Pak. Ya, di sini bicara kesadaran. Gitu. Saya bertindak bukan untuk terlihat benar, tapi karena saya tahu siapa saya bertindak karena saya punya value. Hingga dari situ saya bukan lagi reaktif terhadap suatu peristiwa, tapi saya sudah belajar berpindah dari reaktif menjadi responsif. Menarik, Pak. Bagaimana setiap kondisi yang terjadi itu tidak membuat saya lupa bahwa siapa saya dan saya mau kemana dan saya mau apa. Yes. Jadi apakah seperti itu, Pak Stef? Ya, ego tidak lagi mengemudikan. Validasi eksternal tidak lagi menentukan arah. Tidak harus validasi, Pak. Ya, keputusan dari keutuhan diri. Menarik. Jadi sense of self ya itu kita bingung, betul nggak sih? Ya. Kita ada suatu daerah kita nggak punya peta, kita bingung. Nah, peta itu kalau di dalam kehidupan ini saya berbisnis, saya berusaha, kalau saya nggak punya peta mengenai diri saya bingung apa aja saya kerjain. Bahaya itu. Artinya strength-nya kita nggak tahu, weakness-nya kita nggak tahu itu apa, apakah kita introvert atau extrovert kita juga tidak tahu. Bahaya itu. Iya. Saya nggak tahu DISC saya, gitu kan? Iya. Saya tidak, yang bermasalah saya tidak tahu saya, bagaimana saya dapat kenal orang yang saya pimpin, itu bahaya banget ya, Pak ya. Sederhananya ya kan diajak bisnis apapun ikut. Gampang ke distrak. Dia gampang ikut, juga gampang pindah ke tempat lain. Gampang mutung tempatnya. Karena dia nggak punya peta hidupnya. Iya. Gitu. Oke, Pak, lanjut, Pak. Nah, awareness itu ibarat saya punya kompas. Saya punya peta, kalau nggak punya kompas saya nggak tahu arah. Terlalu luas ya, Pak. Ya, makanya disebut peta tanpa kompas, tahu tapi tidak sadar. Orang nggak punya kompas di dalam dirinya itu sangat reaktif. Artinya kalau dia nggak punya self awareness, itu akan sangat reaktif. Ditolak, marah, kecewa, sakit hati. Ya, ini sering sekali deh teman-teman pada waktu self awareness kita belum bertumbuh. Ya kan? Saya capek-capek nih nawarin, contoh yang gampang deh. Saya capek-capek nawarin asuransi ke teman. Saya udah jelasin, saya sudah kasih proposal. Terus dia bilang, "Saya mau beli sama adik saya." Terus sakit hatinya seminggu. Seminggu atau lebih? Seminggu atau lebih. Gitu kan? Ya, saya pernah konseling. Dia ngomong gini, "Saya kecewa banget, Pak. Kenapa? Saya ini kan baru memulai bisnis." Gitu mau kan? nolong orang. Mau nolong orang. Yang pertama kali saya pikirkan kan adik saya.
Saya ceritain mengenai asuransi ke adik saya. Hmm. Karena saya tahu adik saya itu butuh asuransi dan belum punya asuransi. Dan adik saya tertarik. Menariknya beli sama tetangga. Lah saya kakaknya dianggap apa? Mulai cari yang salah hati. Ya, ya. Reaktif. Akhirnya dia mulai bilang, kayaknya gue nggak cocok deh. Ya. Saya mundur deh. Ya. Gitu. Di situ bicara mengenai kita belum menumbuhkan self awareness kita. Kasihan loh teman-teman. Ini nggak cuma bisa asuransi dimanapun. Tadi yang di dalam pengusaha yang saya bilang tadi di dalam pebisnis juga sama kan? Ya, apapun itu sebenarnya. Apapun. Ya, yang tadi Ibu bilang kan, udahlah ngapain sih bantu-bantu orang? Udahlah kalau apa namanya kalau ada hasilnya gua gaji, nggak ada hasilnya gua pecat. Yes. Betul. Gitu kan? Berarti kan keputusan dibuat pasti akan sudah karena dia tidak. nggak punya kompas. Pada akhirnya dia mau bertumbuh, mau berkembang, perusahaannya mau bertumbuh lebih besar lagi, nggak dapat. Karena dia tidak punya kompas. Dia tahu petanya, dia tahu dia mau punya cabang berapa. Tapi bagaimana Menuju ke sana, nggak tahu. Ya. Ya barusan kita ketemu satu pengusaha begitu. Dari 2 tahun yang lalu, gue pengen punya cabang ini, gue pengen punya. benar. Sampai sekarang. Baru aja tadi pagi tuh ya. Satu pun nggak jadi cabangnya. Karena nggak punya kompas. Oke. Lama-lama mungkin keinginan itu nggak ada lagi. Kasihan. Ya lama-lama mutung. Ya. Cepat mutung. Ya. Nah, tapi sense of self itu adalah poros. Itu bicara mengenai siapa saya. Jati diri. Siapa saya? Saya siapa? Identitas di sini ya. Identitas. Ada identitas. Apa value saya? Sehingga saya mengambil keputusan bukan belum Pak. Nah, ya, saya mengambil keputusan itu bukan berdasarkan saya dihina orang. Saya mengambil keputusan bukan karena saya ditantang orang. Saya mengambil keputusan karena saya tahu saya mau ke sana. Gitu, itu yang mengakar. Maka peta tanpa kompas, tahu tapi tidak sadar. Kompas tanpa poros, gitu kan? Dia sadar tapi dia tidak berakar. Punya akar, iya. Ya, gampang goyang, gampang hancur. Poros tanpa peta, ya tadi. Gitu kan? Dia tahu apa yang dia lakukan, tapi terlalu naif. Niatnya sudah benar. Yes. Niatnya sudah benar. Betul. Ya. Ya, jadi dalam konteks ini self knowledge itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang kompeten. Jadi kalau orang punya self knowledge, tahu dirinya kuat, maka dia tahu bagaimana caranya menjadi kompeten. Positif. Jadi saya jadi teringat dengan ada salah satu daripada klien kita juga yang ketika dalam 1 tahun dia mengalami penurunan, kemudian dia sudah berpikir bahwa bisnis ini masih jalan nggak ya? Yes. Bisnis ini masih worth it nggak ya untuk saya jalanin? Nah itu suatu tanda-tanda tuh ya, bahwa memang belum mempunyai anchor atau pusat gravitasi. Ya, dia belum punya akar. Maka tadi saya sampaikan bahwa kalau kita banyak tahu diri, self knowledge-nya kuat, maka kalau saya melatih self knowledge saya, maka saya akan menjadi pemimpin yang kompeten. Betul. Tapi belum tentu menjadi pemimpin yang reflektif. Yes banget. Ya, tapi kalau saya sadar diri, saya terus melakukan refleksi. Kenapa saya marah? Kenapa saya sakit hati? Apa yang perlu saya lakukan untuk mengatasi sakit hati ini? Apa yang perlu pada waktu saya mau ketemu orang nih, biasanya nih agent yang masih baru-baru nih kalau kita bicara di asuransi, saya mau ketemu orang malu. Tapi pada waktu saya mau ketemu orang malu, saya mau ketemu sahabat saya malu, ada 2 pilihan. Saya nggak lakukan atau saya refleksi ke diri saya. Apa yang membuat saya malu? Apa yang perlu saya lakukan?